Hai sahabat MS, selamat berjumpa kembali di channel Mas Sulis, tentunya masih di ruang Cafe Matematika. Masih bersama Mas Sulis di sini, kami akan menemani kalian semua untuk membahas tentang soal-soal matematika untuk kelas 7, 8, 9 yang tentunya kami sajikan agar dapat bermanfaat bagi kalian semua. Untuk itu, mari kita mulai pembelajaran kali ini. Silahkan simak untuk video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MS semuanya, terutama anak-anakku kelas 7 SMP, selamat berjumpa kembali. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan kita untuk mempersiapkan penilaian akhir semester 1, yang mana di partai yang kedua kita sudah membahas soal prediksi BAS untuk soal nomor 11 sampai nomor 20. Nah, untuk kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu untuk soal nomor 21 dan sampai dengan 30. Begitu, mari kita simak pembahasan kali ini. Anak-anak jangan lupa untuk bisa memberikan subscribe dan juga menyalakan loncengnya agar kalian nantinya dapat mendapatkan pemberitahuan jika saya sudah mengupload video yang terbaru. Nah, baik, kita akan masuk soal nomor 21 ya. Nomor 21 ya, jika X penyelesaian dari persamaan X ditambah 7 sama X ditambah 7 dibagi 2 ditambah 4 sama dengan negatif 3. Nah, di sini akan saya tulis ulang soalnya ya. X ditambah 7 dibagi 2 kemudian ditambah 4 itu sama dengan negatif 3. Di sini diminta untuk menentukan nilai dari 2x dikurangi 1. Nah, tentunya untuk menentukan nilai dari 2x dikurangi 1 ini kita harus menentukan nilai x terlebih dahulu. Nah, nilai X diperoleh dari mana? Yaitu dari persamaan ini. Ini namanya persamaan linier satu variabel. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, anak-anak, ya, agar kita lebih mudah untuk menentukan nilai X, maka kita akan buat persamaan ini tidak berupa pecahan, karena di sini ada pecahan yaitu X ditambah 7 dibagi 2. Maka untuk mengubah agar tidak ada pecahan, kita kalikan dengan penyebutnya ya. Jadi kedua ruas itu kita kali dengan penyebutnya yaitu 2. Nah, sehingga kalau kita tuliskan 2 dikali ya, X ditambah 7 per 2 ya, ditambah ini karena semua dikalikan dengan 2 ya, 4 ini juga dikalikan 2 yaitu 8 sama dengan negatif 3 ini juga kita kalikan dengan 2 yaitu negatif 6. Nah, kemudian di sini ya 2 dibagi 2 kan 1, sehingga tinggal X ditambah 7 ya. Kemudian ini
ditambah 8 sama dengan negatif 6. Nah, kemudian kita operasikan di sini 7 tambah 8 itu 15, berarti X ditambah 15 sama dengan negatif 6. Kemudian 15 ini ya kita udah ke ruas kanan, tandanya positif menjadi negatif ya, sehingga X sama dengan negatif 6 ini dikurangi 15. Jadi X-nya berapa? Negatif 6 kurangi 15, negatif 21. Ya, ini kita ketemu X-nya negatif 21, sehingga 2X dikurangi 1 itu sama dengan 2, X-nya diganti negatif 21 ya. Negatif 21 dikurangi 1. Sehingga 2 dikali negatif 21 itu negatif 42 dikurangi 1. Berarti sama dengan negatif 43. Nah, jawabannya ini ya anak ya. 2X dikurangi 1 sama dengan negatif 43. Oke, anak, kita akan lanjut lagi ya. Kita akan lanjut untuk soal berikutnya, yaitu nomor 22. Tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan sepertiga kali X dikurangi 2 lebih kecil ya, negatif seperempat dikali X negatif 2 atau dikurangi 2 jika X anggota pada himpunan bilangan bulat ya. Kita ingat himpunan bilangan bulat. Nah, saya tulis ulang ya, sepertiga ya, dikali X kurangi 2 lebih kecil negatif seperempat dikali X min 2. Nah, sama seperti tadi ya, agar tidak ada pecahan maka kedua ruas ini kita kalikan dengan penyebutnya. Karena penyebutnya itu ada 2, 3, dan 4, maka ini kita kalikan dengan KPK-nya. KPK dari 3 dan 4 itu 12, maka di sini kita kalikan dengan 12. Nah, 12 kali sepertiga itu ya sama dengan 12 dibagi 3, 4. Maka ini sama dengan 4 dikali X kurangi 2 ya. Jadi 4 ini karena 12 dibagi 3 ya. Lebih kecil negatif seperempat dikali 12 atau sama dengan negatif 12 dibagi 4 yaitu negatif 3 ya, kemudian dikali X min 2. Nah, kemudian ini kita operasikan ya. Jadi ini adalah hukum distributif, maka 4 kali X min 2 itu sama dengan 4 kali X menjadi 4X. 4 kali negatif 2 menjadi negatif 8 ya, lebih kecil negatif 3 kali X negatif 3X, negatif 3 kali negatif 2 itu plus 6. Nah, kemudian yang sejenis kita kelompokkan. Ini ada variabel X, ada variabel X, kita jadikan satu, kita taruh di ruas kiri sehingga 4X ini negatif 3X pindah ke ruas kiri jadi positif ya, ditambah 3X. Kemudian yang konstanta itu kita pindah ke ruas kanan yaitu 6, negatif 8 pindah ke ruas kanan jadi positif 8. Sehingga 4X ditambah 3X itu 7X.
ya, lebih kecil. 6 ditambah 8 itu 14 ya. Maka X itu lebih kecil 14 dibagi 7 ya. Berapa itu? Ya, 14 dibagi 7 itu X lebih kecil dari 2. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya itu berapa ya? X lebih kecil dari 2, X-nya itu bilangan bulat. Di sini ingat ya, bilangan bulat. Maka ya, himpunan penyelesaiannya itu adalah ya, kita mulai dari angka 1 tapi lebih kecil, berarti ke kiri. Ya, berarti ini 1, kemudian 0, min 1, ya, min 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian kalau kita gambarkan dengan garis bilangan, itu menjadi seperti ini ya. Ini misalkan ini adalah garis bilangan. Di sini ada 0, ada 1, 2, ya, dan seterusnya. 3, kemudian yang ini ke kiri itu min 1, min 2, min 3, dan seterusnya ya. Maka kalau himpunan penyelesaian ini kita nyatakan dengan garis bilangan, itu ini noktah-noktah ini ya. Noktah-noktah ini kita gambarkan sebagai suatu titik, yaitu 1. Ya, ini diberi noktah. Nah, kemudian jika himpunan X-nya itu anggota himpunan bilangan real, maka itu akan menjadi garis ya. Tapi garis bilangan yang kemudian ada penyelesaiannya. Nah, nanti akan ada di soal berikutnya. Jadi kalau ini kita gambarkan itu menjadi seperti ini ya. Ya, dan seterusnya. Jadi ini seterusnya ke kiri ya. Baik, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Saya lanjut untuk soal berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X ditambah 1 bagi 5 lebih kecil 3. X-nya bilangan asli. Oke ya. X-nya bilangan asli. Maka ya seperti tadi ya, 2X ditambah 1 dibagi 5 ya, lebih kecil 3. Maka di sini kita kalikan dengan berapa? Kalikan dengan 5 ya, menjadi ini habis ya, jadi 2X ditambah 1 lebih kecil ya 3 kali 5, yaitu 15. Kenapa ini 5-nya hilang? Karena 5 dibagi 5 itu 1, habis ya. Nah, kemudian 2X ini pindah ruas menjadi lebih kecil 15 dikurangi 1 ya. 2X lebih kecil dari 14. Maka X-nya lebih kecil dari 14 dibagi 2. Ya, X lebih kecil dari 7. Oke ya, kecil dari 7. Bentar, ini baterainya mau habis, saya cas dulu. Oke, saya lanjut ya. X lebih kecil dari 7, sehingga himpunan penyelesaiannya itu berapa? Jadi himpunan penyelesaiannya itu kalau kita tuliskan, karena ini bilangan asli, dan istilah itu dimulai dari 1, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, karena lebih kecil dari 7, maka penyelesaiannya adalah ini karena bilangan asli ya.
Beda dengan tadi yang bilangan bulat itu berarti masih ke kiri terus ya, karena bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif 0 dan bilangan negatif. Oke, saya lanjut lagi soal nomor 24. Gambarlah grafik penyelesaian dari 3x dikurangi 4 lebih besar atau sama dengan 5x ditambah 2 dengan x variabel negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 ya. Jadi ini ya, gambarlah grafik penyelesaiannya. Oke. Kita tulis ulang 3x dikurangi 4 lebih besar sama dengan 5x ditambah 2. Seperti tadi yang sejenis kita kelompokkan, kita pindah jadi 3x kurangi 5x lebih besar sama dengan 2, pindah jadi tambah 4. Di sini 3 kurangi 5 itu negatif 2x lebih besar sama dengan 6. Kemudian di sini kita bagi dengan negatif 2 ya, dibagi dengan negatif 2. Jadi kalau pertidaksamaan itu dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah ya, berbalik. Sehingga menjadi apa? X lebih kecil sama dengan berapa? 6 dibagi negatif 2. Karena dibagi dengan negatif, sehingga tandanya berubah. Sehingga X lebih kecil dari negatif 3. Nah, di sini ya, lebih kecil dari negatif 3. Maka himpunan penyelesaiannya ya, kalau kita gambarkan dengan grafik kan, atau kita tulis himpunannya dulu, himpunan penyelesaiannya itu berapa? Negatif 3 gitu ya. Karena ini lebih kecil atau sama dengan, dan kemudian dibatasi hanya ini. Dibatasi hanya min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, kalau kita gambarkan dengan garis bilangan, ya, garis bilangan, misalkan ini 0, 1, min 1, min 2, min 3, ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka kalau kita gambarkan dengan garis atau grafik penyelesaiannya itu cukup ini saja. Nah, ini. Ya, karena apa? Karena dibatasi ya. Dibatasi himpunan penyelesaian itu pada himpunan ini. Baik. Ya, jadi hanya yang termasuk di himpunan penyelesaian ini kemudian kita tandai dengan noktah hitam. Baik, kita lanjut lagi. Di sini jumlah 3 bilangan bulat berurutan 62, tentukan bilangan terbesarnya. 3 bilangan bulat berurutan. Oke. Saya misalkan ya. Jadi kalau bilangan bulat berurutan itu kan misalkan 2, 3, 4 itu berurutan ya. Kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1 itu juga berurutan ya. Nah, saya misalkan ya, misal bilangan terkecil itu sama dengan X, maka bilangan itu ya, maka 3 bilangan itu ya, adalah ya X. Setelah X tentunya kan karena berurutan berarti X ditambah 1. Kemudian yang terbesar itu X ditambah 2 ya. Jadi ini berurutan.
Nah, tentukan bilangan terbesarnya. Jadi karena jumlah ketiganya itu 62, maka ini kita jumlahkan ya, sehingga diperoleh X ditambah ya, X ditambah 1 ditambah dengan bilangan ketiganya X ditambah 2 itu menghasilkan 62. Nah, kemudian di sini kita buka kurungnya karena ini penjumlahan, ini tandanya plus semua, berarti X tambah X ditambah 1 ditambah X ditambah 2 sama dengan 62. Kemudian X tambah X itu 3X. 1 ditambah 2 itu 3. Ya, sama dengan berapa? 62. Berarti 3X ini pindah jadi dikurangkan 62 dikurangi 3 itu 50 berapa? 9. Betul kan? Dikurangi 3 59. Sehingga di sini tidak bisa ya. Oh ya ya. Berarti ini ada yang keliru soalnya ya. Soalnya saya ganti saja biar ini karena tidak bisa dibagi 3 ya. Saya ganti ini 63 begitu ya. Oke, 63 berarti di sini 63 juga 63 ini 63. Nah, sehingga 3X sama dengan 63 kurangi 3 ya. Ini sama dengan berapa? Oke, ini saya ya 63 berarti 63 kurang 3 itu 60. Maka X-nya sama dengan 60 dibagi 3, 20. Nah, sehingga tentukan bilangan terbesarnya. Jadi 3 bilangan itu adalah berapa? 20, 21, 22. Nah, jadi yang terbesar adalah berapa? 22. Jadi ini ya jawabannya. Oke, begitu ya anak-anak. Mohon maaf ini tadi soalnya yang keliru ya. Oke, ini misalkan 63 di sini ya. Ya, kita lanjut lagi soal berikutnya. Nah, setiap dus kue pia berisi 20 biji. Kue untuk kegiatan arisan ya. Setiap dus kue pia berisi 20 biji kue untuk kegiatan arisan. Karena ada 25 anak ikut hadir dan mereka diberi masing-masing 1 biji dan sisanya masih 85, tentukan banyak kardus yang berisi kue. Banyaknya kardus ada berapa ya. Jadi setiap kardusnya 20 biji. Berarti ya, karena yang ditanyakan banyak kardus itu kita misalkan ya, misal banyak kardus itu sama dengan X ya, jadi kita misalkan X ya. Setiap kardus kue berisi 20 biji ya, setiap kardus ini ada 20 biji. Nah, sekarang kita tulis dulu banyak kue seluruhnya. Banyak kue seluruhnya itu kan sama dengan ada 25 anak ya, itu masing-masing 1 kue, dari 25
kemudian ditambah sisanya yaitu 85. Jadi di sini ada ada kalau dijumlahkan itu 110 ya, 110 biji. Nah, kemudian masing-masing kardus itu 20 biji ya, sehingga diperoleh bahwa 20 kalikan banyaknya kardus itu sama dengan ini jumlah keseluruhannya yaitu berapa? 110. Jadi kardusnya ada berapa? Jadi X sama dengan 110 dibagi 20. Di sini ada berapa ini? 5,5 kardus. Nah, di sini anak-anak karena ini kan tidak mungkin kardusnya separuh gitu ya. Nah, berarti di sini ada 5 kardus yang berisi penuh dan ada 1 kardus yang isinya hanya 10 biji. Maka walaupun isinya hanya 10 biji tidak penuh, ini kardusnya tetap kita hitung. Berarti jadi banyak kardus ya, banyak kardus itu ada 6 ya, 6 kardus ya. Mengapa 6? Ya, yang 5 kardus itu berisi penuh 20 biji, yang 1 kardus hanya berisi 10 biji itu. Ya. Kan kita tidak mungkin membeli membeli kardusnya itu separuh hanya diisi 10 kan tidak mungkin karena kardusnya kan volumenya sama ya. Nah, sehingga yang 1 kardus hanya berisi 10. Oke, bagaimana anak-anak ya? Saya lanjut lagi soal berikutnya. Ini soal-soal yang berkaitan atau soal cerita yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Nomor 27, umur ibu 3 kali umur anaknya. Selisih umur mereka adalah 26 tahun. Maka umur ibu dan anak tersebut adalah. Jadi kita harus memisalkan. Misal umur ibu itu adalah I gitu ya. I biar lebih mudah. Kemudian umur anaknya itu sama dengan A. Nah, kemudian di sini ada kalimat umur ibu 3 kali umur anaknya. Berarti umur ibu itu sama dengan 3 kali umur anaknya. Oke. Kemudian selisih umur mereka adalah 26. Nah, ibu dengan anak tentunya kan umurnya lebih besar ibunya. Nah, yang kedua, umur ibu dikurangi umur anaknya itu sama dengan 26. Ya, 26 tahun. Nah, kita di sini ini kan umur ibu sama dengan 3 kali A. Berarti I sama dengan 3A. Berarti di sini I-nya kalau saya ganti dengan 3A kan boleh. Karena kan I itu sama dengan 3A. Nah, sehingga diperoleh ya 3A dikurangi A itu sama dengan 26. Nah, 3A dikurangi A itu 2A sama dengan 26. Maka A sama dengan berapa? 26 dibagi 2, 13. Jadi ini umur anaknya 13. Nah, terus kita tahu bahwa karena I sama dengan 3A ya, dan A-nya itu sama dengan 13, maka umur ibu sama dengan 3 dikali 13. Ya, jadi umur ibu sama dengan 39.
Oke, nah kalau kita jawab, ya, jadi umur ibu itu 39 tahun, ya, dan umur anak itu 13 tahun. Gitu, Nana ya. Oke. Saya lanjut lagi soal berikutnya. Waktunya sudah berapa menit nih ya? Sudah 30 menit. Tapi kita selesaikan, masih ada 3 soal ya. Oke, nomor 28. Suatu kebun mawar panjangnya 5 meter lebih. 5 meter lebih dari lebarnya. Jadi panjangnya itu 50 meter lebih dari lebarnya, kan itu berarti 5 ditambah L. Jika keliling kebun tidak lebih dari 38 meter, ya, keliling kebun tidak lebih berarti bisa pas, bisa kurang berarti lebih kurang dari atau sama dengan 38 meter. Dan lebar X sama dengan X, dan lebar itu sama dengan X meter. Tentukan luas kebun mawar tersebut. Ya, jadi lebarnya itu sama dengan X. Nah, sehingga dapat kita dapat peroleh, maka P itu sama dengan 5 ditambah, ya, ditambah berapa? X, ya, karena X, L-nya kan X. Kemudian kelilingnya, ya, kelilingnya itu kan rumusnya keliling persegi panjang itu 2, ya, 2 dikali panjang ditambah lebar. Ini kan keliling dari persegi panjang. Nah, karena kelilingnya itu kurang atau sama dengan 38, maka akan kita peroleh dari sini dan dari sini, ya. Maka apa? 2 dikali P ditambah L itu kurang atau sama dengan 38. Nah, kemudian P-nya itu 5 tambah X, L-nya itu X. Nah, berarti sama saja dengan ya, karena P sama dengan 5 ditambah X dan L sama dengan X, ya, maka ya dari sini itu kita peroleh apa? 2 dikali P-nya 5 tambah X, 5 tambah X, kemudian L-nya itu X, berarti tambah X, lebih kecil atau sama dengan 38. Kemudian ini karena ini kali, maka bisa dibagi, ya. Jadi 5 ditambah, atau kita masih tulis di sini aja, 2 dikali 5 ditambah 2X, ya, lebih kecil sama dengan 38. Kemudian ini dibagi 5 ditambah 2X lebih kecil, ini 38 dibagi 2 itu 19. Maka 2X lebih kecil sama dengan, ini 5-nya pindah, jadi lebih kecil dari 19 dikurangi 5, 14. Nah, saya lanjutkan di sini, sehingga 2X sama dengan, atau lebih kecil sama dengan 14, itu X-nya lebih kecil dari 7. Ya, X-nya lebih kecil dari 7. Karena X tidak lebih kecil atau sama dengan 7, kemudian kita masukkan, ya, kita masukkan atau kita substitusikan ke P, ya, sehingga L sama dengan atau lebih kecil sama dengan 7
meter ya. Kemudian panjangnya ya, panjangnya kan tentunya lebih kecil atau sama dengan 5 ditambah 7 ya. Atau berapa ini? P lebih kecil atau sama dengan 12 meter. Nah, sehingga karena di sini diminta untuk menentukan luas kebun ya, luas kebun. Luas itu rumusnya apa? Panjang dikali lebar. Sehingga L itu sama dengan berapa? 12 dikali 7 sama dengan 84 meter persegi. Atau kita tulis karena ini lebih kecil ya, sehingga L-nya itu lebih kecil sama dengan 84 meter persegi. Nah, seperti ini ya. Bagaimana? Nana ya? Saya kira masih bisa ya dipahami ya. Jadi karena kita ini ya, karena di sini ada kata-kata jika keliling kebun tidak lebih dari 38, kalau tidak lebih itu berarti kurang atau sama dengan. Sehingga luasnya pun juga tentunya kurang atau sama dengan. Ya. Kalau sama dengan itu berarti lebarnya 7 meter, panjangnya 12 meter, sehingga luasnya itu 84 meter. Tapi kalau kurang, ya kurang berarti luasnya juga tentunya berkurang. Ya, baik, kita lanjut lagi ya, nomor 29. Umur ibu X tahun dan bibi 6 tahun lebih tua dari ibu. Jika umur ibu dan bibi, jumlah umur ibu dan bibi 58 tahun, maka umur bibi adalah. Jadi umur ibu X ya. Ibu itu X. Kemudian umur bibi 6 tahun lebih tua dari ibu. Berarti misalkan umur bibi ya, umur bibi itu sama dengan B begitu ya. Nah, sehingga diperoleh apa? Umur bibi itu 6 tahun lebih tua dari ibu, berarti X ditambah 6 tahun. Jika umur ibu dan bibi itu 58, berarti B ditambah X, ya, karena X-nya kan umur ibu, itu sama dengan 58, maka umur bibi adalah, umur bibinya di sini. Nah, karena B-nya itu adalah X tambah 6, maka di sini B-nya saya ganti X ditambah 6. Nah, maka ya B-nya jadi X ditambah 6 ditambah X sama dengan 58. Ya, X tambah X itu 2X. Kemudian tambah 6 sama dengan 58. Ya, jadi 2X sama dengan 58 kurangi 6, 52. Maka X sama dengan 52 dibagi 2, 26. Ini umur ibu. Jadi, atau sehingga B itu sama dengan X ditambah 6, berarti 26 ditambah 6. Ya, jadi B sama dengan 32. Jadi umur bibi ya, umur bibi itu 32 tahun. Ya. Oke, seperti itu ya. Ini untuk menerjemahkan ya, menerjemahkan soal cerita. Jadi yang terpenting kalau soal cerita itu kalian bisa menerjemahkan soal itu ke dalam kalimat matematika seperti ini. Baik, untuk selanjutnya nomor 30. Pak Mandra memiliki sebuah mobil box pengangkut barang. Mobil box pengangkut barang dengan daya angkut
tidak lebih dari 500 kg. Berat Pak Mandra adalah 60 kg. Dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya beratnya 20 kg. Jika Pak Mandra akan mengangkut 132 kotak, paling sedikit kotak itu akan terangkut semua oleh Pak Mandra sebanyak. Jika Pak Mandra akan mengangkut 132 kotak, paling sedikit kotak itu akan terangkut semua oleh Pak Mandra sebanyak apa ya? Baik, kita coba ya, kita terjemahkan ini ya. Pak Mandra memiliki sebuah mobil box pengangkut barang dengan daya angkut tidak lebih dari 500 kg. Misalkan daya angkut mobil ya, misalkan daya angkut mobil itu sama dengan M gitu ya, M. Daya angkut mobil tidak lebih dari 500 kg itu berarti M itu tidak lebih berarti kurang atau sama dengan 500 kg. Berat Pak Mandra itu 60 kg. Dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya beratnya 20 kg. Berat kotaknya 20 kg. Nah, jika Pak Mandra akan mengangkut 120 kotak, baik. Nah, jadi mobil itu bisa mengangkut kotak berapa gitu ya? Berapa kotak? Nah, tentunya kan gini, karena masing-masing kotak itu ada 20 kg, maka karena mobilnya itu daya angkutnya kurang dari 500, maka tentunya yang akan diangkut ya, jadi M itu harus kurang dari 60 kg itu Pak Mandra ditambah 20 kg sebanyak kotak, 20 kg kotak atau 20 kg kali banyaknya kotak. Nah, itu ya. Nah, sehingga kotaknya itu berapa? Nah, maka ini kan bisa kita tulis begini ya. 20K ditambah 60 itu salah, ini harusnya lebih besar ya. Jadi jadi ini M-nya itu harus lebih besar dari ini, artinya yang diangkut itu harus lebih kecil dari daya angkut mobil ya, sehingga harus ini lebih kecil dari M-nya itu berapa? 500 kg. Sehingga 20K ya, ini pindah ruas jadi lebih kecil sama dengan berapa? 500 dikurangi 60 itu 440. Jadi banyak kotak setiap kali mengangkut itu banyak kotak adalah 440 bagi 20 yaitu 22 kotak ya. Di maksimal 22 kotak. Ini ya maksimal. Karena yang ditanyakan itu adalah kok paling sedikit kotak itu akan terangkut ya. Jadi dari 132 kotak ini ya, ini agak mikir gitu ya. Dari 132 kotak
itu akan terangkut berapa kali kan gitu ya. Jadi nanti yang kotak yang paling sedikit itu berarti sisanya ya, sisanya. Sehingga eh, banyak 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 apa ya namanya, banyak angkutan atau banyak mengangkutnya ya, atau apa ya namanya ya, eh, atau banyak mengangkut ya gitu ya istilahnya apa, itu berarti berapa, 132 dibagi 22 ya. Nah, sama dengan 132 dibagi 22 itu sama dengan apa saya ini ya, saya cari dulu. Jadi nanti akan koma gitu ya, akan koma. Nah, itu sama dengan, oh ternyata tidak nih ya. 132 itu 6. Betul ya, 6 ya. Nah, 6. Ya berarti kalau kalau 6, maka paling sedikit kota itu akan terangkut semua oleh Pak Mandra itu sebanyak 6 kali. Ya, paling sedikit ya. Paling sedikit kota itu akan terangkut itu 6 kali. Itu kalau banyaknya mengangkut ya, banyaknya mengangkut, yang ditanyakan punya mengangkut, maka ini 6 kali. Oke. Tapi bisa aja diangkut 7 kali ya, 7 kali, 8 kali kalau kotaknya itu misalkan kurang dari 22. Maka karena yang ditanyakan itu paling sedikit, maka ya paling sedikit itu mengangkutnya harus maksimal. Maka terangkut sebanyak 6 kali. Oke, begitu ya, Nana. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi silakan disimak, dipelajari, dipahami ya. Jadi mungkin ini bisa membantu kalian untuk memahami, tapi jangan lupa untuk tetap belajar ya. Anak, demikian anak-anak ya, di partai yang ketiga kita sudah menyelesaikan nomor 21 sampai nomor 30 ya. Jadi kita sudah tuntas nomor 1 sampai 30 itu sudah kita bahas semua di partai 1, partai 2 dan partai 3 ini. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Ya, jangan lupa kalau kalian ingin mendapatkan video-video pembelajaran dari saya, silakan diklik subscribe dan tanda loncengnya sehingga nanti kalian akan mendapatkan pemberitahuan jika saya sudah mengupload video yang terbaru. Selamat belajar, tetap semangat, sukses untuk kita semua. Semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus ya di PAS 1 ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.